Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gua kagak perlu pesugihan kayak keluarga ini. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Apa kabar kalian semua guys ya? Semoga kalian tetap masih dalam keadaan sehat dan terus semangat menjalani ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Bagi yang nggak jalanin, semoga bisa saling hormat menghormati dan juga tetap sehat ya guys ya. Di video kali ini Aquilas Room bakalan ngebagi satu kisah horor yang belakangan ini lagi rame banget di Twitter. Sekarang Twitter tuh udah kehilangan fungsinya sebagai media sosial gua rasa ya. Cuman gua suka sih, karena buat gua yang sekarang lagi viral ini lebih berkualitas daripada nge-tweet link-link. Ya, you know what I mean lah ya. Kisah kali ini diceritakan oleh @UKM Pengamatan atau biasa dikenal akun ini dengan sebutan Metafisikah. Ya pakai hak lo ya. Buat kalian teman-teman Aquilas Room yang mager buat baca storiesnya panjang, apalagi dalam bentuk tweet kan ya tuh ya, satu persatu. Aquilas Room bakalan ceritain nih kupas tuntas dari apa yang kita baca dari sudut pandang kita. Nah, kita ceritain kembali ke kalian. Sebagaimana yang kalian ketahui, di Indonesia ini banyak hal-hal yang akhirnya disangkut pautkan dengan segala macam jenis horor, dari horor kelas A, B, C, D, E, F, G. Waduh, banyak banget soalnya kan. Tapi yang akan kali ini gue bahas adalah salah satu sub genre dari kategori horor ya. Jadi ada horor pesugihan. Waduh. Tapi nggak ada sih di dunia ini yang nggak mau kaya kan ya. Cuman jangan pesugihan juga, cu. Ini gue rasa orang-orang yang mau kaya tapi lewat jalurnya pesugihan, gue rasa bukan warga Indonesia. Karena kalau kata Bapak Presiden Joko Widodo nih ya, kalau mau kaya itu kerja. Tipes. Buat orang yang emang lewat pesugihan ya, gua nggak tahu lah, mungkin mereka benar-benar dalam keadaan yang desperate dan akhirnya menggadaikan logika mereka dengan hal-hal yang berbau takhayul ataupun ya ritual-ritual yang nggak masuk akal lah. Karena gue sendiri juga belum punya pengalaman, alhamdulillah sih ya, belum punya pengalaman pesugihan gua. Tapi kalau dari cerita-cerita di TV ini kan ya kayak semacam sinetron-sinetron aja pesugihan dan sebagainya, ngeri banget gengs ya. Salah satu kengerian daripada kisah pesugihan ini nih seperti yang dialami dan diceritakan oleh seorang wanita kepada tim @UKM Pengamatan. Jadi ada seorang wanita yang kemudian menceritakan pengalaman dia dan keluarganya, terutama keluarganya sini, yang secara diam-diam salah satu anggota keluarganya yang dimana ini adalah pemimpin rumah tangga, ayahnya menjalankan ritual pesugihan dengan sistem tumbal. Ih, gua mah kalau dengar kata tumbal aja udah ngeri banget ya kan. Kebayang tuh kalau lagi panas-panasan harus tumbal motor. Tambal, cok. Cerita ini dimulai dari seorang wanita, sebut saja namanya Michelle ya, dari kota Yogyakarta nih ya, yang tinggal bersama keluarganya. Dan waktu kecilnya dia menceritakan bahwasannya sebenarnya keluarga mereka ini fine-fine aja. Bahkan bisa dibilang ya berkecukupan lah, sangat berkecukupan. Karena bapaknya ini adalah seorang karyawan dari salah satu perusahaan besar yang ada di kota Yogyakarta. Tentunya kan gajinya gede boy. Jadi kalau dia mau beli apa-apa tuh masih bisa kebeli waktu dia kecil gitu kan. Tapi bencana baru dimulai dalam kehidupannya si Michelle ya, ketika ayahnya ini ya, waktu si Michelle ini baru mau beranjak masuk SD, dan ibunya juga saat itu kebetulan lagi ngandung adiknya si Michelle nih ya, anak keduanya dalam keluarga itu. Tiba-tiba bapaknya di PHK sama kantor tempat dia bekerja, sehingga hal ini menyebabkan waduh, ekonominya mereka mulai memburuk nih. Bahkan bisa dibilang ya hampir bangkrut lah, karena akhirnya bapaknya harus menjual sebagian besar harta benda yang mereka miliki, yang udah mereka beli dan tabung selama bapaknya ini kerja di perusahaan besar gitu ya. Mulai dari motor, mobil, ya perhiasan, bahkan sampai rumahnya pun mereka ingin jual karena memang benar-benar udah kayak nggak ada penghasilan nih. Sementara kan kebutuhan hidup itu harus tetap dipenuhin kan ya. Dimana harta benda yang tadinya mereka miliki, yang tadinya hidup mereka mungkin berkecukupan, sampai akhirnya hilang satu persatu. Tinggal rumahnya doang. Bahkan sebenarnya rumahnya itu pun sudah direncanakan mau dijual karena ini dianggap terlalu besar. Pindah aja deh ke rumah yang lebih kecil karena udah kemampuan ekonominya udah nggak ada nih. Tapi sebagaimana yang kita ketahui ya, jual rumah kan kagak segampang jualan bakwan apa kacang goreng gitu kan ya. Lah kagak mungkin lu di lampu merah ketemu orang nawarin, "Pak, mau beli rumah Pak, berapa? 2M langsung dibeli," kan kagak. Jadi ada proses tuh ya. Nah, sepanjang proses ini nih ya, bapaknya nih udah mulai kayak kehilangan akal nih. Gimana menyelamatkan keluarganya, gimana bisa memenuhi kebutuhan dari keluarga
keluarganya. Dan bahkan dalam kondisi hamil saat itu, si Michelle ini bercerita bahwasannya ibunya bahkan sempet-sempetnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu tetangganya. Menurut Michelle, karena dia memang waktu itu masih kondisinya baru mau masuk SD. Buat anak-anak umur segitu tuh ya mungkin duit ini bukan menjadi hal yang utama di dunia gitu kan. Yang penting ada ayahnya, ada ibunya. Jadi si Michelle nih menganggap sebenarnya ini bukan masalah yang besar saat itu. Sampai akhirnya nih ayahnya ini di tengah kesulitannya dia menjual rumahnya, dia ini ketemu sama beberapa orang. Ya terjadi percakapan di antara mereka sampai akhirnya si bapaknya ini menganggap dia ini lagi dikasih petunjuk. Di suatu hari pada pukul 11 malam ya, rumahnya ini tiba-tiba kedatangan segerombolan orang. Ya bahkan si Michelle ini lupa ya berapa orang tepatnya gitu. Tapi yang jelas kata dia ini banyak ya. Yang dia inget ini ada 2 mobil dan semuanya tuh dari ujung ke ujung pakaiannya hitam-hitam. Waktu ibunya ini ngasihin minuman buat tamu-tamu yang datang ke rumahnya di jam 11 malam itu, gelas yang ada di rumahnya kagak cukup, udah kayak hajatan. Nah menurut sudut pandang Michelle yang waktu itu masih bocil tentunya ya, ini udah pemandangan yang sangat aneh. Udah datangnya tengah malam, terus pakaiannya hitam, tiba-tiba rame, udah kayak hajatan ya kan. Nah si Michelle saat itu sempat bertanya sama si ibunya, "Bu, itu siapa sih kok tiba-tiba rame rumah kita? Ini siapa teman-temannya ayah?" Si ibunya saat itu nggak bisa jawab, cuma diem aja ya, karena dia juga sibuk ngelayanin orang-orang tiba-tiba datang ke rumahnya gitu. Baru di kemudian hari akhirnya si Michelle tahu kalau ibunya bahkan nggak tahu itu mereka itu siapa tiba-tiba rame. Tapi yang jelas menurut si Michelle nih, mereka ini terlihat sangat akrab dengan ayahnya Michelle. Yang pada saat itu posisinya ayah Michelle ini sebenarnya lagi desperate, lagi stres. Tapi ketika orang-orang itu datang nih, ayahnya Michelle terlihat sangat bahagia. Dan ya karena terlihat akrab, jadi ibunya si Michelle juga menganggap ya mungkin ini teman-teman daripada suaminya. Nah cuman walaupun mereka terlihat akrab nih ya, si bapaknya sama segerombolan orang-orang berpakaian hitam-hitam ini ya, tapi mereka nih bener-bener nggak bisa dengerin apa yang sedang mereka omongin nih. Karena menurut si Michelle ini ayahnya tuh kayak ditarik agak menjauh daripada si keluarganya nih, dan keluarganya tersibukkan dengan tamu-tamu lainnya. Nah mereka tuh ngobrolnya tuh deket mobil tempat mereka parkir gitu ya, jadi agak di luar dari teras rumahnya bahkan gitu kan. Ibunya sama si Michelle ini cuman bisa lihat dari jauh aja gitu kan. Itu bapaknya tiba-tiba masuk ke dalam mobil, itu orang-orang langsung balik begitu aja masuk ke mobil juga. Dan ya udah tancap gas kayak kagak ada apa-apa gitu kan. Ya istrinya sama si Michelle ya ini bener-bener kebingungan gitu kan. Lah ini bapak gua kemana nih? Si istrinya juga sama lah, ini laki gua main pergi-pergi baik ini kagak ngomong-ngomong gitu kan. Ya cuma menurut Michelle nih, karena ibunya juga meyakinkan si Michelle ya mungkin itu teman-teman ayah kamu di kantor yang lama atau kolega-koleganya dan sebagainya. Nggak mungkin lah ayah mau masuk mobil kalau nggak kenal kan. Ya Michelle sama ibunya nih berusaha untuk menenangkan diri lah. Cuman ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari kagak pulang-pulang. Nah ibunya yang lagi hamil gede saat itu ya kebingungan pastinya. Lakinya main pergi-pergi kagak ngomong mau kemana ya kan, kagak nitip pesen apa-apa. Lah si Michelle juga ikutan bingung ngeliat ibunya bingung. Apalagi gue yang ngebacain nih, ngeliat 2 orang bingung, gue tambah bingung. Pas pagi-pagi si Michelle udah mau berangkat ke sekolahan nih, udah masuk SD nih bocah nih kan ya. Jadi biasanya nih kata si Michelle saat itu bapaknya tuh boro-boro dah merhatiin sekolahnya si Michelle ya. Tapi di pagi itu ya semenjak bapaknya hilang 7 hari nih, pulang-pulang jadi kayak baik banget ya. Menurut si Michelle tuh bener-bener jadi kayak seorang ayah gitu. "Kamu mau sekolah ya? Nah ayo ayah anterin." Jadi si Michelle tuh agak bingung tapi seneng juga, namanya anak ya kan. Cuman di perjalanan si Michelle nih dalam hatinya merasa gundah gulana nih. Ini bapak gua kenapa nih, abis dapat apa nih? Ya namanya anak ngelihat bapaknya seneng ya dia berusaha untuk ikut seneng gitu kan ya. Nah pulang dari nganterin si Michelle, dia juga ketemu sama ibunya dengan wajah yang sama cerianya, kayak seolah-olah udah gak punya beban. Tapi tetap aja kan ya, namanya seorang istri yang ditinggal suaminya 7 hari tanpa ada kabar berita, ya dia bingung. Ditanyain lah, "Pak, itu yang kemarin datang rame-rame segerombolan itu siapa? Teman Bapak?" Nah saat itu bapaknya katanya cuma jawabnya singkat, "Iya Bu, itu teman aku. Jadi waktu aku lagi mau jual rumah, ya aku kenalan sama mereka. Loh mereka menawarkan aku kerja. Jadi sekarang aku nggak mau jual rumahnya Bu, ya kan? Aku sekarang udah dapat kerja dan gajinya lumayan gede." Ya istrinya dengar lakinya ngomong begitu ya tambah seneng kan ya. "Waduh, alhamdulillah Pak, kalau gitu aku ikut seneng." Kata si istrinya begitu kan ya. Waduh gua ngomongin ini jadi medok begini gua. Gawat. Dan bahkan ya dalam waktu singkat itu ekonomi yang tadi udah morat-marit hancur amburadul nih, tiba-tiba langsung kayak kebangun lagi, bahkan lebih kaya daripada sebelumnya geng. Yang tadinya si bapak ini mau jual rumahnya karena kepentok ekonomi nih, sekarang malah beli rumah baru. Padahal kagak butuh-butuh amat itu. Mobil juga yang tadinya udah dilelang, dilego, motor ditarik leasing, semua dibeli lagi. Ya udahlah, sampai akhirnya nih bapaknya nih ketika ibunya ngelahirin anak kedua, ini ekonominya makin mantep lagi geng. Bahkan ya nih si
Michelle dicerita nih, katanya waktu di SD nih dia sampai dikenal sama orang-orang teman-temannya dia nih julukin dia sebagai putri kaya raya yang baik hati. Karena dia tuh kalau ada orang mau beli jajanan dijajanin. Kagak kayak kita mungkin ya yang bahkan nih kalau beli bubur di kantin sekolah nih biar kagak dimintain teman-teman sekelas, diludahin dulu buburnya baru diaduk. Berjalan waktu, misal tambah beranjak dewasa ya, udah mulai remaja ya kan, adenya juga yang tadinya baru brojol oe-oe sekarang udah mulai gede, udah mulai sekolah dah. Dan itu keluarganya katanya makin kaya raya, nggak ada masalah ekonomi lagi. Cuman ya namanya hidup kagak terlepas dari masalah, gengs. Biar kata lu ekonominya ada aja masalah lain yang bikin lu kagak nyaman di keluarga, itu pasti, geng. Makanya sabar-sabar. Kagak kayak bapak ibunya Michelle nih, yang dulu bahkan ketika susah ya kagak pernah ribut. Nah sekarang duit punya, malah ribut mulu kerjaannya tiap malam. Perkara ributnya juga menurut si Michelle ini karena kebiasaan si bapaknya nih ya. Itu tiap minggu di malam-malam tertentu nih, si bapaknya itu bakalan ngilang, guys. Pokoknya tiba-tiba jas Kagebushi no Jutsu hilang. Lah apa kagak curiga itu bininya ya kan? Jangan-jangan nih ada wanita idaman lain nih ya kan? Sampai di satu hari terjadi pertengkaran yang sangat hebat nih ya antara ibu sama bapaknya si Michelle. Itu Michelle tuh sampai ketakutan lari naik ke kamar bareng sama adeknya gitu ya. Dia bener-bener yang nggak ngerti ya. Cuman ibunya tuh yang dia dengar tuh sempat mengatakan ya kayak, Mas tuh kemana sih sebenarnya setiap malam tertentu tuh pasti hilang. Lah biasa kan ya namanya istri yang tadinya positive thinking ya, kalau ngelihat suaminya tiap malam tertentu ya hilang begitu, berapa hari hilangnya, ya mulailah itu positive thinkingnya hilang. Berganti pertanyaan-pertanyaan ya kan. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Bapaknya cuma jawab singkat tapi dengan nada yang keras. Gua lembur. Udah lu taunya pokoknya gua dapat duit lah. Ya udahlah, akhirnya kan istrinya balas tuh. Ya masa sih mas, kamu kalau lembur setiap berangkat tuh jam 9 malam pulang subuh, udah kagak karu-karuan, ngomong kagak apa kagak. Ya udahlah, karena ini terus berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bahkan tahunan nih, akhirnya ibunya lama-lama capek. Nah setelah berjalan waktu sampai bertahun-tahun nih, menurut pengakuan si Michelle nih, ayahnya mulai makin jauh kayaknya, makin berasa jauh sama keluarga lah. Si Michelle tuh makin melihat perubahan yang sangat drastis dari ayahnya yang tadinya periang, yang tadinya bener-bener penuh kasih sayang sama keluarga, ini mulai jadi pendiam, kayak orang lagi stres, frustasi, kayak mikirin beban yang nggak bisa dia ceritain sama keluarganya, gengs. Bahkan di beberapa tahun terakhir sebelum terjadi kejadian yang besar ini nih ya, si Michelle bilang kalau ayahnya ini bahkan udah bener-bener seringnya di luar, jarang ngabisin waktu bareng-bareng keluarga di dalam rumah tuh jarang. Ketika itu ibunya mengandung lagi nih anak ketiga, gengs. Nah di anak yang ketiga ini bahkan menurut si Michelle ayahnya makin semerautan, makin kagak jelas lagi nih. Tiba-tiba dia sering ngundangin orang-orang yang berpakaian hitam-hitam dari ujung ke ujung itu ya. Bahkan dari beberapa orang yang datang itu ada yang sampai sering nginep itu di rumahnya ya, kagak jelas banget kan ya. Nggak tahu siapa, bahkan nggak dikenalin namanya siapa, orang mana, yang kayak gitu-gitu nggak dikenal sama bapaknya nih. Cuman disuruh nginep aja gitu, nggak jelas nginepnya juga. Semeraut, nggak kenal waktu. Kadang-kadang ya sekarang nginep, besok kagak, terus besokannya nginep lagi, udah kayak merasa kosan aja apa gimana gitu kan. Menurut si Michelle tuh udah aneh. Menurut pengakuan Michelle, bahkan Michelle, adeknya, ibunya ini yang tadinya kesel, lama-lama makin deket. Jadi itu deketnya dalam artian yang aneh gitu, deket ngobrol tapi dia nggak tahu orang mana, namanya siapa. Kayak si Michelle dan ibunya tuh kayak kelupaan tentang keinginan nanya gitu, mereka ini siapa, semacam dihipnotis gampangnya mah. Nah semakin mereka akrab dengan gerombolan orang-orang berbaju hitam ini si Michelle mengakui bahwasannya seiring dengan mereka bertambah dekat nih, Michelle jadi sering banget kayak ngimpi yang itu aja ngimpinya. Di dalam mimpinya ini dia ngelihat sosok ular berkepala wanita nih, jadi setengah ular setengah wanita, udah kayak film Nagin dah pokoknya ya, megang sebuah pedang yang itu berlumuran darah, pedangnya banyak dan sering kayak nyeringai serem gitu loh. Jadi si Michelle nih agak sedikit khawatir dan ketakutan, bahkan dia tidur lagi ngimpinya itu lagi, besokannya ngimpi itu lagi. Awalnya si Michelle ini menyembunyikan hal tersebut ya, nggak cukup sampai di mimpi aja, geng. Saya bahkan menurut pengakuan Michelle, di saat ayahnya ini lembur ya keluar sama orang-orang berbaju hitam-hitam ini nih ya, ini pasti banget nih di kamar Michelle itu ada sebuah jendela. Lu kebayang nih ya, ada sebuah jendela, dan jendela itu tuh ya pasti selalu diketuk dengan nada yang kasar, dan ini terus-terusan kagak berhenti-berhenti.
Dan hal itu terjadi terus-terusan tiap bapaknya ini keluar lembur, gengs ya. Satu malam nih si Michelle pernah minta ditemenin sama adiknya, yang adik keduanya nih ya, untuk tidur di kamarnya dia gitu kan. Tapi bener-bener ya itu kejadian lagi terus aja begitu. Bahkan adiknya yang tadinya sok berani mau nemenin kakaknya nih, malah ikutan jadi ketakutan karena terus-terusan begitu ya, tiap tidur siang begitu, malam begitu. Akhirnya dia kagak tahan lagi dah tuh ya, cerita juga di akhir sama mamanya. Makin panik lamanya gitu kan. Beneran dek, beneran Michelle, iya beneran mah. Udahlah sekarang kita harus ngubungin paranormal. Ketika dia mengutarakan keinginannya mengundang ahli spiritual ke rumahnya buat melakukan pengusiran setan ya, begitu minta izin sama lakinya nih, kagak boleh. Lakinya malah tambah marah-marah sampai dia ngancem kalau si ibunya tetap nekat ngundang kiai, ustadz atau ahli spiritual datang ke rumahnya nih ya, dia nggak mau pulang lagi ke rumah itu. Ya udahlah, akhirnya diurungkanlah niat untuk mengundang orang-orang yang memang bisa ngusir setan-setan yang ada di rumahnya gitu. Cuman ibunya nggak habis akal gitu kan. Ya udahlah Sel, kamu sekarang daripada digangguin kayak gitu, sekarang kalau kamu ketakutan udah bobo aja sama mamah lah gitu. Setuju. Akhirnya keesokan harinya Michelle tidur sama ibunya, dan bener aja gengs, di kamar emaknya Michelle kagak ngalamin hal-hal sama sekali ya. Kalau dia tidur di kamar ya pasti dia ngimpin si ular setengah manusia itu, ular jadi-jadian yang bawa pedang berlumuran darah dan sering kayak ngejar-ngejar si Michelle di mimpinya gitu kan. Jadi si Michelle nggak mau tidur di situ lagi. Akhirnya lama-lama kamar Michelle kan jadi kayak gudang kan, nggak ditempatin, ya udah mulai ditaruhin tuh barang-barang bekas di rumahnya yang nggak kepake ditaruh situ. Sampai akhirnya di satu waktu nih ibunya harus ngebersihin kamar si Michelle. Lagi bersih-bersih dia nih, dia nyapuin di atas jendela itu kan kayak ada kanopi kecil gitu ya. Dia lagi nyapu di atas itu pakai kemoceng, tiba-tiba ada benda yang jatuh dari atas, letak aja kan. Pas ibunya ini ngambil benda yang tadi jatuh dan dia lihat isinya apa, ini ibunya histeris geng, karena ada sebilah keris yang dilipat dengan kain putih semacam kayak kain kafan gitu ya, dan ada sejumput tanah ya, bercak tanah gitu ya, yang diduga ini tanah, mungkin tanah-tanah kuburan atau gimana, gua nggak ngerti ya. Jadi kayak semacam jimat yang sengaja ditaruh situ gitu kan ya. Itu kondisinya waktu itu bapaknya lagi nggak ada di rumah gitu kan. Ya buanglah itu barang ke tong sampah dah tuh ya. Akhirnya suaminya pulang, namanya istri kan ya, ngelihat sesuatu yang seperti ini tentunya laporan sama suaminya kan ya. Normal, Pak tadi mama tuh lagi beresin kamarnya si Michelle, tiba-tiba di atas jendelanya si Michelle nih ada keris Pak, itu ada tanah kuburannya dilipat pakai kain kafan Pak. Mungkin yang istrinya harapkan nih suaminya bakal mengiyakan apa yang waktu itu pernah diutarakan ya, ngundang ahli spiritual yang mungkin bisa ngelindungin keluarganya dari segala macam gangguan jin ataupun makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Apa yang terjadi gengs, lu kira-kira nih ya, kalau ada suami yang dengar bininya cerita begitu bagaimana kan? Kalau normal mah dilindungin kan ya, ini kagak gengs. Itu bapaknya bahkan sampai marah, ngancem-ngancem bininya, dan dia nanya kemana ini tuh barang ya kan. Si bininya ngomong udah dibuang ke tong sampah. Wah bapaknya tambah ngamuk, dipukul, ditendang, didorong gitu kan. Sampai si ibunya kebingungan kenapa malah gue yang disiksa gitu kan ya. Si istrinya jadi curiga sama lakinya kan ya. Sampai akhirnya suaminya keluar nih, ayahnya si Michelle nih keluar dari rumah ke tong sampah tempat bilang ibunya buang si jimat tadi kan ya. Diudek-udek itu tong sampah semuanya, dikeluarin isinya. Ketemu akhirnya itu keris. Bapaknya bilang sampai, awas lu mainan kayak ginian lagi lu, jangan disentuh-sentuh lagi nih properti gua nih, barang gua gitu ya. Dan itu kata si ibunya Michelle ya, dia ngelihat itu keris yang tadi dia buang ke tong sampah malah dimasukin ke lemari baju bapaknya gitu yang ada kuncinya. Michelle yang mengetahui hal tersebut makin kagak habis pikir bagaimana ceritanya ayahnya yang harus ngelindungin dia gitu, malah berbalik menganiaya ibunya yang berusaha untuk melindungin dia gitu kan. Jadi kayak antras lah seorang anak kepada ayahnya gitu kan ya. Mereka yakin banget bahwasannya si keris tadi yang dibuang sama ibunya dan dipungut sama bapaknya nih, ini punya kaitan dengan mimpi yang dialami Michelle berulang-ulang, dan bahkan dengan suara ketukan yang keras di jendelanya Michelle, karena ditemuin di atas jendela kan ya. Dan waktu terus berjalan, kejadiannya ini makin horor lagi gengs ya. Di rumahnya makin sering terjadi aneh-aneh, mulai ada bau-bauan yang nggak jelas asalnya dari mana, dan suara ketukan masih ada juga. Bahkan si Michelle juga jadi mimpi lagi. Dan adiknya yang paling kecil nih jadi sering nangis tiba-tiba, kagak ada angin kagak ada hujan nangis gitu. Dan semakin lama lagi nih ya, kebiasaan lemburnya si bapaknya Michelle ini makin menjadi-jadi gengs. Dan bahkan pernah satu ketika dia keluar ini sebulan gak pulang-pulang nih bapaknya. Ibunya udah mulai nangis-nangis. Jadi Michelle lah yang menguatkan hati ibunya. Tapi di dalam hati kecilnya si Michelle nih, Michelle juga punya kecurigaan sama ibunya juga nih. Gak mungkin kayaknya seorang ibu masa gak tahu bapaknya kemana gitu kan. Singkat cerita, ketika si Michelle ini sudah duduk di bangku SMA ya, kecurigaan ini makin menguat ketika tiba-tiba nih bapak sama ibunya nih kayak bikin pengumuman kalau mereka ini bakalan
tinggal di satu daerah di daerah Yogyakarta juga. Kalau mereka ini harus banget pindah ke Yogyakarta bagian utara yang dimana itu jauh dari tempat tinggal dia saat ini gitu kan ya. Dan karena ada pekerjaan ayahnya di sana sebagai seorang istri kayaknya harus mendampingi gitu loh si ibunya ini. Dan ketika si Michelle nanyain berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk kerja di utara Yogyakarta itu, si ibu bapaknya dengan santainya jawab ya sekitar 1,5 tahunan lah. Adalah dia memutuskan untuk kebaikan dia dan kedua adiknya, dia memutuskan untuk tinggal di rumah eyang akungnya. Di rumah eyang akungnya ini si Michelle nih makin merasa aman, tentrem, nyaman ya, karena eyang akung ini dikenal sebagai orang yang sangat halus pribadinya gitu, sayang sama cucu-cucunya, melindungi banget lah, beda banget 180 derajat sama si bapaknya gitu kan ya. Nah yang aneh menurut Michelle adalah ketika dia tinggal di rumah eyang akungnya nih ya, ini si eyangnya nih ya kayak protektif banget sama Michelle, terutama ya sama adeknya ya perhatian, tapi sama si Michelle nih bener-bener kayak ngejaga banget gitu. Kalau sekolah tuh eyang akungnya anterin, bayangin lu udah SMA dianterin sama kakeknya, bagaimana sih rasanya gitu kan. Si Michelle yang awalnya tuh seneng tapi lama-lama jadi jengah juga kan ya. Kalau ada temennya Michelle yang datang ke rumah eyangnya ini untuk minta izin ngajak Michelle kemana gitu, nggak bakal diizinin kecuali eyangnya nemenin, atau kalaupun eyangnya nggak bisa pasti eyangnya nyuruh orang lain yang dia sangat percaya untuk jagain Michelle, bener-bener kayak bodyguard gitu loh. Akhirnya si Michelle ini ya diem-diem merencanakan untuk bisa pergi bersama teman-temannya tanpa izin dari akungnya nih, dan dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai di daerah Yogyakarta juga. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat lah, mereka menaiki sepeda motor ya, berboncengan juga gitu kan dengan teman-temannya si Michelle nih menuju ke pantai. Cuman apesnya, naasnya nih ya, si Michelle ini sebelum nyampe pantai malah ngalamin sebuah kecelakaan, dimana ketika sepeda motornya ini menuju ke pantai ya, tiba-tiba motornya ini diserempet sama sebuah mobil sehingga motornya ini oleng, jatuh. Ketika motornya jatuh, akhirnya si Michelle ini yang ada posisinya diboncengin gitu kan ya, dan di belakangnya udah nggak bisa ngerem lagi, udah terlalu dekat juga kan ya, sebuah truk melintas dan bener-bener jegrek. Oke, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu, karena nanti bakalan ada part 2-nya nih. Buat lu yang pada penasaran nih gimana nasibnya Michelle setelah tadi gelap ya kan nih, lo harus tahu banget nih, ini masih berlanjut dan masih seru banget ceritanya. Makanya subscribe dulu ini channel biar lo kagak ketinggalan, nanti gue ceritain lo part 2-nya nih, seru banget. Ini part 2-nya bahkan klimaks dari ceritanya, geng. Semoga lancar puasanya dan terima kasih, see you on the next video.